Halo teman-teman, saya Novita Brilina, NIM 201, akan sedikit menjelaskan tentang hubungan interpersonal. Nah, apa sih yang dimaksud dengan hubungan interpersonal itu? Hubungan interpersonal adalah hubungan yang terdiri atas dua orang atau lebih yang memiliki ketergantungan satu sama lain dan menggunakan pola interaksi yang konsisten. Menurut Pearson, manusia adalah makhluk sosial. Artinya, manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Manusia tidak mungkin menjalin hubungannya dengan diri sendiri. Setiap manusia pasti menjalin hubungan dengan orang lain, mulai dari mencoba untuk mengenali dan memahami kebutuhan satu sama lain, membentuk interaksi, serta berusaha mempertahankan interaksi tersebut. Artinya manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Manusia itu selalu membutuhkan orang lain dalam kehidupannya sehari-hari. Selanjutnya adalah teori hubungan interpersonal. Menurut Gleeman dan Hammond, terdapat 4 buah model. Yang pertama, model pertukaran sosial. Model ini memandang hubungan interpersonal sebagai suatu transaksi dagang. Pada model ini, orang berhubungan dengan orang lain karena mengharapkan sesuatu yang memenuhi kebutuhannya. Terdapat 4 konsep pokok dalam model ini, yaitu ganjaran. Ganjaran adalah setiap akibat yang dinilai positif yang diperoleh seseorang dari suatu hubungan. Contohnya, bagi orang miskin, uang lebih berharga daripada ilmu pengetahuan. Sedangkan bagi orang kaya, mungkin penerimaan sosial lebih berharga daripada uang. Yang kedua yaitu biaya. Biaya adalah akibat yang dinilai negatif yang terjadi dalam suatu hubungan. Biaya dapat berupa waktu, usaha, konflik, atau kecemasan. Contohnya, bila seorang anak yang miskin berteman dengan sekelompok anak yang kaya raya, dalam bergaul, anak miskin ini sering diejek oleh anak-anak kaya tersebut. Anak miskin tersebut mendapat biaya berupa keruntuhan harga diri karena sering diejek oleh teman-temannya. Yang ketiga yaitu hasil dan laba. Hasil atau laba adalah ganjaran dikurangi dengan biaya. Contohnya, apabila kita memiliki sahabat yang egois, kita tetap akan membantunya, sekadar agar persahabatan dengan orang tersebut tidak putus. Bila bantuan atau biaya di sini ternyata lebih besar daripada nilai persahabatan atau ganjaran yang diterima, maka kita rugi atau tidak mendapat laba. Yang keempat yaitu tingkat perbandingan. Tingkat perbandingan menunjukkan ukuran baku atau standar yang dipakai sebagai kriteria dalam menilai hubungan individu pada waktu sekarang. Contoh, bila seorang gadis pernah berpacaran dengan seorang pria yang berjalan sangat bahagia, tetapi akhirnya putus saat berpacaran dengan pria lain, maka gadis tersebut akan mengukur ganjaran hubungan tersebut berdasarkan pengalamannya yang dulu. Yang kedua yaitu model peranan atau role model. Model ini memandang hubungan interpersonal sebagai panggung sandiwara. Terdapat 4 konsep pokok yang harus diperhatikan dalam model ini untuk mengembangkan hubungan interpersonal yang baik, yaitu yang pertama, ekspektasi peranan atau role expectation. Ekspektasi peranan mengacu pada kewajiban, tugas, dan hal yang berkaitan dengan posisi tertentu dalam kelompok.
Contoh, guru diharapkan berperan sebagai pendidik yang bermoral dan menjadi teladan yang baik bagi anak didiknya. Yang kedua yaitu tuntutan peranan, role demands. Tuntutan peranan adalah desakan sosial yang memaksa individu untuk memenuhi peranan yang telah dibedakan kepadanya. Contohnya, guru yang melakukan kekerasan pada anak didiknya akan mendapatkan sanksi dari pemerintahan yang dapat berupa diberhentikan dari tugasnya untuk mengajar. Yang ketiga yaitu keterampilan peranan atau role skill. Keterampilan peranan adalah kemampuan memainkan peranan tertentu. Kadang disebut juga kompetensi sosial. Contoh di sini adalah guru memang diharapkan dapat berperan sebagai pendidik yang bermoral dan menjadi teladan bagi anak didiknya. Untuk itu, seorang guru harus berusaha memberikan ilmunya semaksimal mungkin dan menjaga perilakunya agar dapat mewujudkan harapan tersebut. Yang keempat yaitu konflik peranan. Konflik peranan terjadi bila individu tidak sanggup mempertemukan berbagai tuntutan peranan yang kontradiktif. Contoh, seorang ayah yang juga berperan sebagai kepala sekolah harus memberi hukuman pada anaknya yang berbuat kesalahan di sekolah. Yang ketiga yaitu model permainan. Model ini berasal dari psikiatrik Eric Berne. Analisisnya kemudian dikenal sebagai analisis transaksional. Dalam model ini orang berhubungan dalam bermacam-macam permainan. Mendasari permainan ini adalah 3 bagian kepribadian manusia, yaitu orang tua atau parent, orang dewasa atau dan yang ketiga yaitu anak atau child. Contoh, suatu hari terdapat seorang suami yang sakit dan meminta perhatian dari istrinya atau kepribadian anak. Istri tersebut merawat sang suami seperti seorang ibu. Itu kepribadian orang tua. Namun, bila sang istri tidak menghiraukan dan menyuruh sang suami untuk pergi ke dokter, maka inilah kepribadian orang dewasa. Yang keempat yaitu model interaksional atau interaksional model. Model ini memandang hubungan interpersonal sebagai suatu sistem. Setiap sistem memiliki sifat struktural, integratif, dan medan. Semua sistem terdiri atas subsistem yang saling bergantung dan bertindak bersama sebagai satu kesatuan. Setiap hubungan interpersonal harus dilihat dari tujuan bersama, metode komunikasi, ekspektasi dan pelaksanaan peranan, serta pemain yang dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Rifki Maulana akan menjelaskan tentang ketertarikan antar pribadi atau interpersonal attraction. Menurut Baron dan Byrne, interpersonal attraction adalah penilaian seseorang terhadap sikap orang lain, di mana penilaian tersebut dapat diekspresikan melalui sesuatu dimensi dari strong liking sampai dengan strong dislike. Konteks penilaian ini adalah dalam melakukan hubungan interpersonal. Dimensi yang dimaksud memuat 5 tingkat interaksi, yaitu strong linking, middle linking, neutral, mild dislike, and strong dislike. Interaksi yang pertama yakni strong linking, kategori evaluasinya yakni dengan teman atau friend. Contoh interaksinya yakni menghabiskan waktu bersama,
merencanakan pertemuan, dan lain-lain. Yang kedua yakni mind leaking. Kategori evaluasinya yakni dengan teman dekat atau close acquaintance. Contoh interaksinya yakni menikmati interaksi ketika bertemu. Yang ketiga yakni neutral. Kategori evaluasinya yakni dengan teman biasa atau superficial acquaintance. Contoh interaksinya yakni saling mengenal satu sama lain dan saling menyapa. Yang keempat yakni mild dislike. Kategori evaluasinya yakni pengganggu atau annoying acquaintance. Contoh interaksinya yakni memilih untuk menghindari interaksi. Yang kelima atau yang terakhir yakni strong dislike. Kategori evaluasinya yakni tidak diinginkan atau undesirable. Contoh interaksinya yakni menghindari kontak secara aktif. Faktor internal yakni dari dalam diri kita meliputi dua hal, yaitu kebutuhan untuk berinteraksi atau need for affiliation dan pengaruh perasaan. Faktor interaksi, ada dua hal yang menjadi pertimbangan pada faktor interaksi, yakni persamaan perbedaan atau similarity dan dissimilarity, dan reciprocal leaking. Faktor eksternal yaitu faktor yang mempengaruhi dimulainya suatu hubungan interpersonal, adalah faktor kedekatan atau proximity dan daya tarik fisik. Jenis-jenis hubungan interpersonal yang kedua yaitu cinta. Baron dan Brand mendefinisikan cinta sebagai sebuah kombinasi emosi, kognisi, dan perilaku yang ada dalam sebuah hubungan intim. Sedangkan menurut Izzat, cinta dapat mendatangkan segala jenis emosi, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Dalam teorinya, Steinberg mengemukakan bahwa cinta memiliki 3 dimensi. Yang pertama yaitu hasrat atau passion. Dimensi ini menekankan pada intensnya perasaan serta perasaan atau keterbangkitan yang muncul dari daya tarik fisik dan daya tarik seksual. Jenis cinta ini, seseorang memiliki ketertarikan fisik secara nyata, selalu memikirkan apa yang dicintainya sepanjang waktu, melakukan kontak mata secara intens saat bertemu, mengalami perasaan indah seperti melembung ke awan. Yang kedua yaitu keintiman atau intimasi. Dimensi ini bertujuan dengan kedekatan perasaan antara dua orang dan kekuatan yang meningkat mereka untuk bersama. Sebuah hubungan akan mencapai sebuah keintiman emosional jika keduanya saling mengerti, terbuka, dan saling mendukung, serta bisa berbicara apapun tanpa merasakan takut ditolak. Yang ketiga yaitu komitmen atau keputusan. Pada dimensi komitmen atau keputusan ini, seseorang berkeputusan untuk tetap bersama dengan seorang pasangan dalam hidupnya. Komitmen dapat bermakna mencurahkan perhatian, melakukan sesuatu untuk menjaga suatu hubungan tetap langgeng. Selanjutnya adalah faktor penyebab seseorang mencintai orang lain. Para ahli psikologi sosial melakukan kajian tentang cinta terkait dengan perilaku menyukai atau tertarik orang lain dalam konteks upaya menjalin hubungan di antara dua pribadi. Dalam hal ini, seseorang mencintai orang lain karena dalam proses interaksi di antara dua pribadi dimulai dari seseorang memiliki ketertarikan dengan orang lain.
Dalam konteks ini, seseorang menyukai atau tertarik dengan orang lain untuk menjalin hubungan khusus dengan orang lain itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu kedekatan. Ahli psikologi menyimpulkan bahwa banyak orang yang berhubungan atau menikah dengan pasangannya karena mereka bertemu di sekitar wilayah hidupnya. Dalam hal ini, seseorang tertarik dengan orang lain karena secara frekuensi mereka banyak berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya adalah kemenarikan fisik. Kemenarikan fisik dapat menjadi faktor penentu seseorang mencintai orang lain dan kemudian menjalin suatu hubungan cinta. Hal ini terjadi pada pria. Banyak pria tertarik pada wanita karena penampilan fisik yang menarik, sedangkan wanita lebih tertarik pada pria karena penampilan kepribadiannya. Yang ketiga yaitu kesamaan dan kebutuhan saling melengkapi atau komplementer. Seseorang menyukai atau mencintai orang lain bisa karena mereka memiliki kesamaan atau keserupaan. Banyak pasangan yang memiliki kesamaan dalam nilai keyakinan, sikap, dan perilaku. Namun dalam kasus lain, kita juga banyak menjumpai orang mencintai dalam menjalin hubungan dengan orang lain yang memiliki banyak perbedaan dalam dirinya. Seseorang tertarik dengan orang lain yang banyak memiliki perbedaan dibanding dirinya karena ia merasa bahwa orang lain itu memiliki kelebihan yang dapat melengkapi kekurangan yang ada pada dirinya. Yang keempat yaitu seseorang mencintai orang yang mencintai dirinya. Seseorang mencintai orang lain yang mencintai dirinya karena apabila seseorang dicintai orang lain, maka terdapat semacam proses psikologis di mana seseorang merasa dirinya mendapatkan hadiah karena memperoleh cinta itu. Ini sesuai dengan teori kebutuhan Abraham Maslow yang menyatakan bahwa manusia perlu atau ingin untuk dicintai dan mencintai. Yang kelima yaitu keuntungan yang diperoleh dari suatu hubungan. Berdasarkan pada teori ini, pertukaran sosial yang mengacu pada hubungan yang bersifat timbal balik, maka orang akan mencintai dan terus mencintai orang lain, karena orang lain itu memberikan banyak keuntungan yang signifikan kepada dirinya. Jenis hubungan cinta. Apabila cinta dilihat dari proses kejiwaan dan perilaku, maka cinta dapat dibagi menjadi dua, yaitu cinta bergairah. Cinta bergairah ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Dalam hubungan cinta, sering emosi menjadi tidak terkendali. Hubungan yang sangat bersifat intens dan panas, dan suasana psikologi dalam keadaan bergejolak. Jenis cinta ini dapat kita temui dalam kasus yang menunjukkan bahwa seseorang sedang dalam keadaan jatuh cinta. Selain itu, dalam keadaan ini, pelaku cinta bergairah ini merasakan dalam dirinya kondisi psikologi yang disebut euforia atau kondisi kebahagiaan yang berlebihan, sehingga mengurangi kontrol rasionalitas yang normal dalam dirinya. Terjadi proses terbangkitnya atau arousal atau terangsangnya fungsi-fungsi tubuh dan kejiwaan yang mengarah pada upaya pemenuhan cinta secara kebutuhan. Yang kedua yaitu cinta keakraban. Cinta keakraban memiliki ciri-ciri sebagai berikut: adanya kelekatan efektif di antara kedua pelaku cinta, terdapatnya nilai-nilai yang berkesesuaian di antara kedua pelaku cinta,
iklim hubungan yang sangat ditunjukkan dengan perilaku saling memahami di antara kedua belah pihak. Hubungan cinta menyebabkan suasana hati yang nyaman di antara kedua belah pihak. Hubungan interpersonal dalam jenis cinta ini ditunjukkan melalui hubungan yang bersifat akrab dan berdasarkan pada rasional berpikir. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk melestarikan hubungan cinta. Yang pertama yaitu kelekatan hubungan saling bergantung. Kelekatan ini ditunjukkan dengan adanya pemahaman timbal balik yang proporsional, adanya kondisi saling memberi dan menerima dukungan psikologis maupun sosial, dan merasa nyaman pada saat berdampingan ataupun berinteraksi dengan pasangannya. Yang kedua yaitu keseimbangan keuntungan. Keseimbangan hubungan dalam cinta ditunjukkan dengan suatu keadaan yang menggambarkan bahwa hasil-hasil balikan yang diperoleh oleh masing-masing pelaku cinta dari sebuah hubungan cinta dapat dilihat oleh seseorang proporsional dengan apa yang telah diberikan kepada pasangannya. Yang ketiga yaitu keterbukaan atau self-disclosure di antara kedua belah pihak. Keterbukaan di antara kedua belah pihak ini ditunjukkan melalui komunikasi yang intens tentang masing-masing wilayah pribadi kedua belah pihak yang sedang menjalin hubungan cinta. Selanjutnya adalah pernikahan. Pernikahan merupakan sebuah komitmen yang serius antar pasangan dan kemudian ditunjukkan kepada masyarakat dengan mengadakan pesta pernikahan. Menurut Duval dan Miller, pernikahan merupakan hubungan pria dan wanita yang diakui secara sosial, yang ditunjukkan untuk melegalkan hubungan seksual, melegitimasi membesarkan anak, dan membangun pembagian peran antara pasangan. Menurut Harlock, pernikahan merupakan periode individu belajar hidup bersama sebagai suami istri untuk membentuk suatu keluarga, kemudian membesarkan anak, dan mengelola sebuah rumah tangga. Sedangkan menurut Munandar, pernikahan merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan yang permanen, yang ditentukan oleh kebudayaan dengan tujuan mendapatkan kebahagiaan, ketertarikan yang bersifat persahabatan, dan ditandai oleh perasaan bersatu dan saling memiliki. Seperti yang diungkapkan oleh Latifah, ada beberapa faktor yang mendukung kepuasan dalam pernikahan. Yang pertama, komunikasi yang terbuka. Kemudian ekspresi perasaan secara terbuka, rasa saling percaya, tidak adanya dominasi pasangan, hubungan seksual yang memuaskan, kehidupan sosial, tempat tinggal, penghasilan yang cukup, memiliki anak atau keturunan, keyakinan dalam beragama, dan hubungan baik antara mertua dan saudara ipar. Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini dari satu generasi ke generasi yang lain. Selain itu, pernikahan juga sebagai penyalur nafsu melalui hubungan suami istri. Ada beberapa manfaat yang didapat setelah melangsungkan pernikahan. Manfaat yang pertama, mampu menjaga kelangsungan hidup manusia dengan jalan berkembang biak dan berketurunan. Yang kedua, dapat menghilangkan perbuatan yang dilarang oleh agama untuk menyalurkan hawa nafsu. Yang ketiga, mampu menyenangkan dan menenteramkan jiwa. Yang keempat, membuat wanita melaksanakan tugasnya
sesuai dengan tabiat kewanitaannya. Pada dasarnya, menikah merupakan sebuah prosesi yang dilakukan secara sah, baik di mata agama maupun negara. Banyak orang di dunia ini telah melangsungkan pernikahan. Jika dilihat dari sisi agama, tujuan menikah adalah untuk mendapatkan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Ada tujuan lain, yaitu untuk pemenuhan kebutuhan biologis dan psikologis setiap manusia. Berikut merupakan tujuan dari pernikahan. Yang pertama, menyempurnakan satu sama lain. Ini merupakan tujuan pernikahan yang banyak dicari oleh manusia. Seperti contohnya, jika kamu tidak bisa memasak, maka kamu akan cari pasangan yang bisa memasak. Karena tidak mungkin juga kan kalau kita terus-menerus beli makanan di warung. Yang kedua, memiliki keturunan. Memiliki keturunan merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi suatu pasangan. Keturunan didapatkan dengan cara pernikahan. Bisa saja keturunan tidak didapatkan tidak melalui pernikahan. Namun hal itu justru akan menimbulkan masalah baik agama maupun negara. Yang ketiga, meredam naluri dan nafsu. Jika berbicara tentang nafsu biologis secara manusia, pasti manusia selalu dipenuhi oleh hormon-hormon. Agar tidak terjadi hal buruk, maka diberlangsungkanlah pernikahan untuk memenuhi kebutuhan biologis setiap manusia. Selanjutnya, dorongan cinta. Cinta merupakan perasaan yang dimiliki oleh setiap manusia, di mana cinta merupakan salah satu kepemilikan dan juga rasa senang antar pasangan. Sehingga jika suatu pasangan memiliki kekurangan, maka pasangan tersebut akan menerima kekurangan pasangannya dengan baik dan tidak mempermasalahkannya. Bahkan siap melengkapi kekurangan yang dimiliki oleh pasangannya. Yang selanjutnya yaitu mencapai status sosial yang tinggi. Salah satu tujuan pernikahan selanjutnya yaitu mencapai status sosial yang tinggi. Maksudnya, saat anak-anak kemudian beranjak remaja, selanjutnya dewasa, mereka sudah mulai menampaki hidup sendiri. Selain ingin menyempurnakan status menjadi orang tua yang juga ingin memiliki keturunan, namun harus melewati masa yang dinamakan pernikahan. Selanjutnya, cara melepaskan diri dari keluarga. Sebagian orang berpikir bahwa cara melepaskan diri dari keluarga yang terjerat hutang, merasa kalau dirinya beban dari keluarga, yaitu dengan cara menikah. Selanjutnya, kebahagiaan yang panjang. Setelah kita menikah, maka diharapkan bahwa kita itu akan selalu dipenuhi oleh kebahagiaan. Terlepas apapun keadaan yang sedang kita alami, namun kita hidup dengan pasangan yang kita cintai itu juga merupakan suatu kebahagiaan. Yang selanjutnya kepemilikan. Tujuan dari menikah yang selanjutnya adalah kepemilikan. Maksudnya di sini adalah kita membuktikan kepada masyarakat bahwa oh ini loh milik kita. Di mata agama maupun negara, dia itu milik kita. Seperti itu. Selanjutnya pernikahan.
Pernikahan dibahas dalam Undang-Undang Nomor 1 Pasal 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa sebagai warga negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila pertama berisi tentang Tuhan Yang Maha Esa, maka pernikahan mempunyai hubungan erat dengan agama, sehingga pernikahan bisa saja mempunyai unsur lahir, tapi juga mempunyai unsur batin, juga memiliki unsur rohani. Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan. Nah, itu juga merupakan tujuan dari perkawinan. Pemeliharaan dan pendidikan kemudian menjadi tanggung jawab atau kewajiban dari orang tua. Persahabatan. Persahabatan didefinisikan sebagai terjalinnya hubungan antar individu atau kelompok yang mampu membuat kenyamanan, rasa kepercayaan, dan juga rasa saling melengkapi. Menurut Sandrock, persahabatan merupakan bentuk hubungan yang memiliki kesenangan, penerimaan kepercayaan, penghargaan, bantuan yang saling menguntungkan, saling mempercayai, pengertian, dan spontanitas. Dapat dicontohkan dalam suatu kelompok belajar, di situ akan terjalin sebuah persahabatan karena seringnya bertemu, adanya satu tujuan yang sama. Hal tersebut dapat memicu timbulnya persahabatan. Dalam suatu persahabatan, kadang muncul suatu permasalahan atau konflik. Konflik yang terjadi antara individu satu dengan yang lainnya sifatnya kadang-kadang substansif, menyangkut perbedaan pendapat atau kepentingan. Misal, dalam sebuah persahabatan ada dua orang sahabat yang menginginkan teman lawan jenisnya. Mereka biasanya akan bersaing dan menjatuhkan satu sama lain. Dari hal tersebut akan menimbulkan suatu konflik dari sebuah persahabatan. Dalam persahabatan, sikap pemaaf sangat diperlukan. Menurut Syihab, pemaafan berarti menghapus luka atau bekas-bekas luka dalam hati. Menurut Enrique, ia mendefinisikan pemaafan sebagai sikap untuk mengatasi hal-hal yang negatif dan menghakimi terhadap orang yang bersalah dan tidak menyangkal rasa sakit itu sendiri, tetapi dengan rasa kasihan, iba, dan cinta kepada pihak yang menyakiti. Dengan adanya sikap pemaaf, konflik yang terjadi dalam persahabatan akan mudah diselesaikan. Dengan begitu, persahabatan akan terjalin dengan baik. Perselingkuhan adalah keterlibatan seksual dengan seseorang yang bukan merupakan pasangan primernya atau pasangan sahnya. Perselingkuhan merupakan suatu pelanggaran kepercayaan. Hal ini terjadi karena adanya salah satu atau kedua pasangan tersebut tidak saling menghormati perjanjian untuk saling setia. Terdapat beberapa tokoh yang mendefinisikan perselingkuhan, yakni Johnson, Asia, Bird, and Melville. Penyebab perselingkuhan amatlah sangat beragam dan biasanya tidak hanya disebabkan oleh satu hal saja. Ketidakpuasan dalam perkawinan merupakan penyebab utama yang sering dikeluhkan oleh beberapa pasangan. Tetapi ada pula faktor-faktor lain di luar perkawinan yang mempengaruhi, seperti masuknya orang ketiga, bertemunya kebutuhan suami dan istri dalam rumah tangga, dan lain-lain. Penyebab
Perselingkuhan amatlah sangat beragam dan biasanya tidak hanya disebabkan oleh satu hal saja. Ketidakpuasan dalam perkawinan merupakan penyebab utama yang terdapat 4 macam tipe perselingkuhan. Yang pertama yakni serial affair, yaitu perselingkuhan ini sedikit melibatkan keintiman emosional, tetapi terjadi berkali-kali. Hubungan yang terbentuk dapat berupa perselingkuhan semalam, atau sejumlah affair yang berlangsung cukup lama. Hubungan yang dijalin hanyalah untuk memperoleh kenikmatan dalam petualangan sesaat. Inti dari perselingkuhan ini adalah untuk seks dan kegairahan. Yang kedua yakni flings. Sama dengan affair, flings ditandai juga oleh minimnya keterlibatan emosional. Hubungan yang terjadi dapat berupa perselingkuhan satu malam atau hubungan yang terjadi selama beberapa bulan. Akan tetapi, hanya terjadi satu kali saja. Dibandingkan dengan tipe perselingkuhan yang lain, flings termasuk yang paling tidak serius dampaknya. Yang ketiga yakni romantic love affair. Perselingkuhan ini melibatkan hubungan emosional yang mendalam. Hubungan yang terjalin menjadi amat penting dalam keseluruhan kehidupan pasangan. Seringkali, pasangan yang sudah menikah berpikir untuk melepaskan perkawinan dan menikahi kekasihnya tersebut atau selingkuhannya tersebut. Bila perceraian tidak memungkinkan, perselingkuhan tersebut dapat berlangsung dalam jangka panjang. Long-term affair, perselingkuhan jangka panjang, merupakan hubungan yang menyangkut keterlibatan emosional yang paling mendalam atau sangat mendalam. Hubungan dapat berlangsung secara bertahun-tahun bahkan sepanjang kehidupan perkawinan orang tersebut atau pasangan tersebut. Dampak perselingkuhan. Perselingkuhan berarti juga pengkhianatan terhadap kesetiaan dan kepercayaan. Perselingkuhan ini sangat berdampak terhadap wanita atau si istri, karena akan menimbulkan perasaan sakit hati, kemarahan, depresi, kecemasan, perasaan tidak berdaya, dan kecewa yang sangat mendalam. Secara umum, perselingkuhan ini menimbulkan masalah yang sangat serius dalam perkawinan atau pernikahan. Tidak sedikit pula pasangan yang berakhir dengan perceraian, karena si istri tidak sanggup bertahan setelah mengetahui bahwa cinta mereka dikhianati oleh suami yang telah berbagi keintiman dengan wanita lain. Pasangan yang memutuskan untuk tetap mempertahankan perkawinan memiliki dampak negatif. Perselingkuhan amat dirasakan oleh istri. Sebagai pihak yang dikhianati, istri merasakan berbagai emosi negatif secara intens dan seringkali juga mengalami depresi dalam jangka waktu yang cukup lama. Rasa sakit hati yang amat mendalam membuat mereka menjadi orang yang amat pemarah, tidak memiliki semangat hidup, merasa tidak percaya diri, terutama pada masa-masa awal setelah perselingkuhan tersebut terbuka.